koalisi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra dianggap belum cukup mendongkrak elektabilitas bakal calon Presiden Gerindra Prabowo Subianto untuk bersaing dengan bakal capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo. Perbedaan karakter antara Jokowi dan Prabowo menjadi kuncinya. Jokowi dianggap memiliki basis pendukung yang sangat kuat di masyarakat. Sedangkan Prabowo masih perlu waktu untuk membuktikan dirinya diterima semua lapisan masyarakat dan masih harus menjawab sorotan terhadap dirinya mengenai isu HAM. Kehadiran PKS mendampingi Gerindra di pertarungan Pilpres memang masih harus dibuktikan. Berbekal militansi kader, PKS diharapkan mendongkrak popularitas Prabowo mengalahkan Jokowi. Tetapi perjuangan tidak semudah itu. Lawan-lawan Prabowo bukanlah lawan yang lemah. Kombinasi kedua partai masih perlu waktu untuk bersinergi. Ya, ini dia. Sepertinya sudah ada yang memberikan sinyal-sinyal akan berkoalisi, yaitu dari Gerindra dan juga PKS. Kalau jadi nih Bang Effendi, kemarin kalau P3 melamar atau bukan ya ke Gerindra kemarin, gabah begitu ya, Garuda Kabah. Kalau ini misalnya jadi, ini apa? Kalau ini tanda-tanda awalnya adalah pakaiannya sudah mulai agak mendekati pakaian PKS. Oh iya betul. Ini Gerindra juga. Iya. Saya pikir ini agak mirip pakaian PKS. Ya, biasanya nggak gini kok biasa. Apa nih? Ada nama nggak? Garuda apa ya? Gabit. Garuda Bulan Sabit. Belum agak susah kalau dari dua partai itu, tapi lebih susah lagi ini betul-betul sebuah kerjasama yang ingin dibangun dalam waktu dekat dan supaya ada yang jadi, karena kalau ada satu yang jadi semua peta akan berubah. Kalau gitu sekarang kan seperti semuanya saya karena lagi menderita gara-gara Liverpool kalah 2-0. Itu saya membayangkan semua sedang melakukan gerakan tanpa bola dan menunggu gol nanti terjadi di injury time. Gitu? Ingat loh kemarin gol dari Ba itu di injury time. Willian juga di injury time baik babak pertama maupun babak kedua. Maksud saya begini, kalau tidak ada satu yang langsung jadi dalam waktu-waktu yang sekarang ini, maka nanti betul-betul tunggu-tungguan sebelum batas terakhir 20 pendaftaran. Saya khawatirnya jam 12 siang itu orang masih tunggu saling telepon. Tapi beberapa petugas sudah siap-siap datang di perempatan KPU sini, tapi mereka masih saling telepon. Kita jadi nggak nih? Kita jadi nggak nih? Sampai 1 jam terakhir sebelum jam 24. Saya khawatir itu bisa terjadi. Itu yang saya sebut gol di injury time. Nah ini mungkin gambaran saya kira-kira gini ya, silahkan kalau saya keliru tolong dibetulkan. Ini mungkin kalau bicara Gerindra tampaknya di samping dengan PKS sudah ada juga pendekatan dengan dulu P3 kan bisa sekarang 50-50 lah, tapi sementara ini dengan Hanura dan dengan PAN barangkali. Ya. Itu PKS yang saya kalau PKS agak serius kelihatannya sekarang ini. Bang Fadlizon, ini yang melamar yang melamar Gerindra atau PKS? Jadi begini, kan tentu saja kami mengambil inisiatif dong, karena punya calon presiden juga kan, dan kemudian kita menjajaki ini dengan beberapa partai politik, dengan PAN, dengan P3, dengan PKS, dengan Hanura. Komunikasi politik yang dibangun dengan Golkar juga, dengan PKB juga gitu ya, bahkan dengan Demokrat. Nah dari situ kan kita melihat dan menjajaki, ibaratnya cocoknya kita di mana, mencari kesamaan visi misi, dan juga tentu saja kita nih mau membagi tugasnya seperti apa gitu ya. Dan dengan PKS kita, Pak Prabowo sendiri sudah bertemu waktu itu dengan Presiden PKS, Pak Anies Mata, dengan Ketua Majelis Syuro juga, dan di antara pimpinan-pimpinan sudah ada komunikasi yang baik, dan kami tentu saja melayangkan surat ya, untuk disampaikan bahwa kita ingin, ya ini semacam letter of intent gitu ya. Lebih serius tapi ini ya. Letter of intent, ya saya kira karena kan masing-masing partai punya mekanisme sendiri. Nah, di dalam PKS sendiri kan ada yang memutuskan itu Majelis Syuro ya, dan kita menyampaikan surat ke sana sebagai bahwa kita ingin bekerja sama. Kalau kita tidak ingin bekerja sama ya tentu kita tidak melakukan itu kan. Ajakan serius ini, Bang Fahri sudah terima surat cinta ini. Ada pantunnya mungkin di dalam pantunnya Bang Fadli, puisi ya. Tidak ada. Ya
mungkin perlu diketahui juga oleh publik bahwa PKS mungkin tidak bertemu dengan Gerindra itu seperti pertemuan yang penuh dengan blitz kamera atau apa ya. Kita kebetulan generasi second layer-nya itu relatif muda dan memang ini kenalan lama semua ya. Jadi kemudian kita mencoba seperti yang saya sering katakan juga, saya tweet juga, bahkan saya punya pandangan kalau tidak ada yang serius berkoalisi, ya lebih baik kita oposisi. Kan sampai saya mengajukan proposal seperti itu untuk di-sharing kepada teman-teman. Karena bagaimanapun pertemuan membangun pemerintahan itu kan harus lebih serius daripada pertemuan apapun gitu. Tidak boleh seperti arisan ala kadarnya begitu ya. Yang hanya mempertemukan emosi atau kepentingan-kepentingan sesaat, tetapi lupa mengidentifikasi bahwa pemerintahan juga sering gagal, bertahun-tahun, berkali-kali gagal. Karena itu bagaimana kita memastikan bahwa kalau misalnya nanti menang dan memerintah, itu juga tidak pemerintahan yang gagal, yang akibatnya buruk bagi publik, bagi masyarakat Indonesia. Nah, dalam silaturahim yang berkali-kali yang kita ketemu itu, pertanyaan itu kita ajukan tentunya gitu, dan ada yang merespon secara cepat dan positif, tentu dalam hal ini Gerindra gitu kan. Saya kasih contoh tadi, waktu saya menikah dulu, saya menulis surat kepada mertua saya untuk dibaca oleh keluarga besarnya. Gitu, siapa saya, lalu saya punya rencana mau bikin keluarga dan sebagainya, sebuah surat begitu. Tapi kalau kita lihat setelah surat nyampe baru dibahas dalam keluarga kan. Nah, ini mungkin cara yang lebih tradisional. Ketemu dulu ya kan, setelah dilihat rupanya santun anaknya katanya, bolehlah kita terima, katanya kan kira-kira gitu. Kesamaan begitu maksudnya. Jadi ya kira-kira adalah dalam perspektif seperti itu juga, karena itu kemudian dilanjutkan dengan membentuk tim untuk saling mengecek, saling berkomunikasi. PKS juga sudah membentuk tim itu. Cuma waktu dulu menjelang pernikahan kan nggak minta emas kawin banyak kali kan. Ini kalau itu masih jauh dari pembicaraan itu. Mungkin tidak perlu deklarasi ya begitu, karena sebelumnya deklarasi ternyata nggak jadi juga begitu. Ya itu kan? dia lah. Ya. Ya ini lebih dewasa cara meng-approach koalisinya lebih dewasa. Ya kita mengajukan 3 pertanyaan penting ya. Kalau Bu Mega tadi kan 5. Nanti kita lanjutkan ya di segmen berikutnya. Pertanyaan penting. Tetap bersama kami.